Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro. Udah dari tadi ya bro. Gua saking menikmatnya nih, saking nikmatnya nih bro. Gak kurang garam? Enggak. Saking nikmatnya tuh, Cukup garamnya? datang ke Lu tempat tau nggak lu, kenapa lagi ini? ngobrol, tiba-tiba lu kasih apa namanya bro? Rujak sayur. Iya, rujak sayur, Ini apa? rujak cuka. Oh, buat gua asing nih bro. Dan juga namanya rujak itu ya pakai kacang, ya kan? Ini harusnya pakai kacang tanah. Bukan kacang diulek gitu bro. Ulek, Oh itu rujak ulek dibuat. namanya. Kalau ini sih lebih apa orang bilang asinan lah, Hmm. asinan kayak Asinan Cianjur, Bogor. Cianjur, Asinan Bogor. Bogor ya. Nah. Ini kurang kerupuk ya bro. Harusnya pakai kerupuk. Yang kuning itu. Ya, di kelengkapannya kan dia pakai kacang Hmm. kacang tanah tuh. Ya nanti artinya kan apa bentuknya bro, apalagi dingin kayak gini kan kita sehari berpuasa ya nggak? Hmm. Alhamdulillah kita sampai sore berbuka dan dikasih kayak gini. Duh bro, nyes gitu. Iya. Berkah ya bro buat lu bro. Itu berkah Ramadan kan begitu. Iya amin ya Allah. Gue sengaja kan nyiapin kan buat teman-teman di masjid kan. Ya karena apa? Ya kalau dengan ikhlas kan walaupun hanya rujak cuka bro, itu keberkahannya luar biasa. Intinya bukan karena barangnya ya bro, bukan karena pemberiannya, tapi keikhlasannya ya bro. Keikhlasannya. Gitu. Disitulah Allah menilai ya. Dan ini pas walaupun gue puasa, Hmm. ini kan asinnya pas rasa asin Oh, jadi lu garam. pas buat ini pas lagi puasa? Iyalah, gue kan mungkin nyobain bro. Gue Kan bukannya boleh. pakai piring gue, cek 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 Hmm. cek 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 gitu. Pas ini bro, Ternyata cukup ya. menurut gua sih. Karena gue airnya kan air laut bro. Jadi asinnya cukup gitu bro. Gua udah pokoknya gua cobain lagi nih sendoknya bro. Mantap lah bro. Guys, jadi nonton ini jangan siang ya. Siang bahaya bro. Iya bro. Kita makan. Ini Iya. kita kebetulan ini disclaimer nih, Ya, disclaimer. disclaimer. Kita makan ini sekarang nih. Ini malam nih. Ya, setelah kita taraweh lah bro. Habis tadi taraweh, kita Keringetan kan? pulang kan. Makan apa, minum ini, waduh. Sambil ngobrol kita Insya Allah. nunggu sahur. Kebetulan tadi kan, gue inget kan tadi ketemu di masjid bro. Ada rujak cuka bro. Dan alhamdulillah bro, keterima banget ini. Saya dulu bro, Nabi Ibrahim tuh gitu bro. Kalau mau makan tuh tinggal dulu makanannya. Nyari Keliling dulu. Ngajakin orang makan bareng. Tapi zaman dulu kan masih banyak. Apa? Orang masih sedikit lah bro. Ya kan? Ya artinya kan siapa yang mau diajak. Jadi kontesnya itu Nabi itu selalu mencari teman ya untuk makan ya. Jangan makan sendiri. Ya. Jadi kalau punya apapun lah ya bro, minimal Kan kata Rasulullah gitu bro di Kodasit kita. Kita mau beramal nih. Jadi bulan puasa nih insya Allah. Kita punya makanan 10. Ya kan? Jadi misalnya bisa 5 buat kita, 5 buat orang. Kan di luaran kan ada yang nggak bisa makan. Ya. Jadi pesannya baginda Nabi gitu. Berikanlah orang makan gitu. Berbagi lah ya. Berbagi. Kalaupun nggak 5 atau 6-4 gitu kan dari 10 makanan itu. Ya lebih bagus kalau 10-10-nya gitu. Makan bareng maksudnya. Oh, makan bareng. Diundang lah mereka ya bro. Jangankan gitu bro kata Nabi. Kita masak rendang misalkan. Masakan enak lah kan. Tetangga mencium baunya doang aja gitu. Itu aja udah jolim bro. Apalagi kita makan gitu kan, tetangga kita kelaparan, kita makan piring sama sendok beradu. Bunyi lah ya. Nah itu musik yang haram bagi tetangga yang kelaparan. Kalau nggak ngasih ya jangan nunjukin gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau kita hidup di dalam komplek nih bro, kan kita satu tembok ya. Satu tembok nih. Maksudnya celahnya gitu, batasnya kan satu tembok. Jadi ketika mereka goreng ikan asin lah atau goreng apa ya, aroma misalkan kayak ayam bakar ayam goreng yang bumbunya menyengat gitu kan. Nah, itu gimana, bro? Ya kan
serba susah kita. Sebenarnya susah ataupun enggak ini kan tergantung dari pengetahuan atau keimanan kita, bro. Maksudnya kan nggak bisa, bau itu kan nggak bisa redam gitu. Iya, misal gini, kalau kita tahu ajaran-ajaran Nabi Iya. seperti itu, ya resiko kita ya nyiapin lebih lah. Atau enggak kita berbagi lah. Bukan, maksud gua tuh gini, kita goreng nih atau kita goreng ayam ya, menyengat nih baunya nih. Kita kan nggak tahu bro mereka tuh kepengen apa enggak. Kalaupun misalkan nggak baca kepengen kan nggak mungkin dibilang Nah kepengen. itu gitu lebih kan. ke kehati-hatian berarti. Nah iya. Kita harus hati-hati. Makanya kalau kebiasaan kita masak yang Aroma itu mengganggu tetangga kita gitu, aromanya ke tetangga kita. Jaga lah. Karena rumah kita nempel, ya. Deket lah. Makanya kita pindah aja bro di Sumarekon. Susah kan kalau ya, itu bukan solusi bro. Itu menyiksa. Ya itu kan kembali ke perasaan kita. Iya sih benar. Kita. Benar. Jadi kita nih apa ya maksudnya buat sahabat bisikan hati ini kan kita ngobrol kayak gini kan mungkin ada di antara mereka sama ya bro ya yang mungkin yang seperti gua ceritain gitu kan. Bagi mereka ada tetangga nih atau mereka sebagai yang penciumnya gitu kan. Atau mereka ya sebagai... intinya sih mungkin kalau menurut saya nih ya punyalah empati ke orang. Tapi kalau misalnya kita nggak ada niat untuk ke situ, tiba-tiba kecium misalnya. Nah iya, kan boleh buat. Udah gitu misalnya kita goreng peda nih. Ini kan peda merah kan. Wanginya kemana-mana kan. Tapi gue cuma punya satu, gimana coba? Iya, gimana tuh? Ya kan? Ya istighfar aja, ya Allah, aduh hampura. Maafkan. Karena kita mampunya segitu gitu. Ya. Gitu. Jadi punya adab lah, punya akhlak lah. Gitu. Karena kita nggak tahu tetangga kita seperti apa. Dan kadang-kadang kalau hidup di dalam komplek ini kan ibu-ibu kan mulutnya suka bawel nih ya. Kadang-kadang mereka dengan lantangnya, aduh bu, menyengat bu pedanya gitu. Nah itu gimana bro? Oh ya ini gitu kan. Iya. Padahal mungkin mereka juga canda, mungkin mereka juga canda kan. Bisa juga canda kan. Kalaupun kita kasih juga belum tutup mau bro. Kadang-kadang ibu-ibu kayak gitu kan. Ya berat juga sih. Iya. Ya, tinggal kita jadi jangan sampai ada niat aja. Iya. Ada niat maksudnya pamer ya bro ya. Oh bahaya. Misalkan gua goreng ini biar tetangga dengar, biar tetangga bawa. Nah ini yang boleh kan. Nggak boleh kan. Kita bertetangga itu kalau ada apa-apa kan siapa coba tetangga kita yang ini bro. Iya. Yang duluan. Iya. Saudara kita jauh, apa-apa jauh. Ada apa-apa dengan kita? Bukan saudara kita yang makanya kan tetangga itu ibaratnya kan saudara terdekat kita. Meskipun bukan saudara kandung, bukan saudara ya. Tapi adalah saudara terdekat. Iya. Kita punya saudara kandung kalau jauh kan ya. Walaupun sebenarnya sesama muslim itu semua bersaudara. Oh iya. Karena kita diikat oleh salah satu kata yang namanya la ilaha illallah. Itulah yang membuat kita bersaudara. Satu ya. Jadi ya punya empati lah hidup itu. Tapi memang apa ya bro, perbuatan yang paling disukai sama Allah adalah itu ya bro ya, berbagi itu kan. Karena berbagi itu kan membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Jadi ada istilah gini, jika kalian ini pengen menyenangkan Allah ya atau membahagiakan Allah itu bahagialah orang lain gitu. Benar. Jadi kita orang lain itu bahagia, orang tersenyum, Allah tersenyum bro. Iya. Benar nggak gitu? Iya. Ada hadisnya itu. Jadi kita membahagiakan orang itu sama aja kita membahagiakan Allah. Ya. Kita melukai orang sama aja melukai Allah. Sama aja melukai Allah. Jadi gua teringat apa ya bro? Ada konten sih bro yang. Gua kadang-kadang melihat konten itu tuh gua sampai ya maksudnya kadang sampai kretek ke hati gitu ya. Kena ya? Iya, jadi contohnya gini. Ada mall nih. Mall lah ya, ada baju, ada apa segala macam kebutuhan. Mall. Ini orang China sih gitu ya. Saya nggak ngerti lah agamanya apa gitu. Tapi perbuatan baiknya itu menyentuh gitu. Ya. Jadi kayak contohnya dia duduk di pojok nih. Dia owner nih, ownernya. Dia duduk kayak gitu. Liatin bro.
ketika ada orang yang menurut dia itu layak untuk dikasih, dia dibiarin tuh, dia milih dulu, terus pas mau ke kasir, dia datang ke itunya ke kasirnya, kasir udah tahu ini owner, terus gini nih, ambil notanya tanpa sepengetahuan yang beli. Dan ini kan udah mulai recehan bro, namanya ya mungkin orang pas-pasan ya, pengen nyenengin keluarga lah gitu kan, langsung kasih tuh duitnya perencengan apa segala macam di depan kasir nih, kasirnya senyum gitu kan, udah dibayar kan, udah diteratur sama dia. Begitu dia itu, Pak, ini Pak, Bapak ambil aja uangnya, ini barangnya, kaget kan? Nah itu sih ownernya pinternya apa bro, dia nggak pamer, pergi aja dia ngeloyor, udah dibayar sama itu, udah nyari-nyari kan. Tapi apa yang terlihat bro, yang nusuk di hati itu apa, masuk hati itu, begitu dia keluar dari situ, senyum-senyum kan, apa sih? Dan begitu bro, wah gembiranya bro. Itu tuh yang boleh dibilang langsung tek, aduh ya Allah. Ini orang nih hebat lah, saya bilang dia. Ini orang baik. Ini ada konten lah, carilah di YouTube. Ada konten itu. Ada, gue juga lihat itu yang. Dan orangnya masih muda itu. Bang Chinese ini. Dia ke karyawan juga bagus. Iya. Dia memanusiakan manusia. Dan itu, gue kadang-kadang sering apa ya bro, gue ya subscribe lah sama dia ya, maksudnya. Bagus kalau yang. Lihat gitu ya, maksudnya. Yang istilahnya yang channel-channel yang banyak manfaatnya. Iya. Buat kehidupan kita gitu, ya bagus. Kita ikuti yang gitu. Mungkin kalau sahabat bisikan hati pengen itu, cari aja lah di YouTube itu. Ada. Bahkan dia pernah mewawancara orang, tapi dia ngelihat CCTV, sengaja dia ngejebak gitu. Jadi dia bikin satu kondisi di mana tempat si calon karyawan ini masuk itu, dia sengaja tempat sampah itu ditumpahkan gitu. Iya kan? Iya. Tapi itu udah pasang CCTV. Iya. Jadi setiap dia ngelihat gitu ya bro. Jadi setiap ini yang calon karyawan mau interview masuk itu tuh ada rekamannya. Nah ada salah satu cewek perempuan nih, dia ngelamar juga. Tapi begitu dia ngelewatin sampah yang tumpah itu, diambilin. Dia berhenti dulu bro, dia bersihin dulu, diambilin dia gini, dia rapikan lagi gitu. Sementara yang lain lewat aja nggak perhatiin. Gitu. Nah begitu dia masuk ruang interview, apa kata si bosnya? Namanya siapa? Ini katanya. Oke, selamat kamu saya terima. Belum diinterview bro, langsung disalamin selamat saya terima. Bingung kan si perempuan itu kan? Kok bisa? Saya diinterview belum tapi ini kan udah diterima langsung kan. Jadi alasannya itu adalah kepedulian bro. Iya. Jadi bukan masalah ilmunya, skillnya, lulusannya gitu loh. Tapi si perempuan ini ketika ngelewatin satu daerah, satu tempat di mana yang berantakan kan sampah, sengaja padahal itu ditamburin gitu kan. Diberesin tuh. Nah itu kan udah nilai poin yang positif. Jadi nggak usah melalui psikotes bro. Gara-gara itu dia diterima bro. Jadi si bos ini memang psikotesnya udah psikotes langsung. Jadi lihat actionnya si calon karyawan ini gitu. Itu ada di video, gue lihat di salah satu video. Nah itu tuh bagus gitu, maksudnya skill kan yang lu pernah bilang gitu kan. Yang namanya ilmu itu skill tuh bisa diajarin. Betul. Iya kan? Tapi karakter, kebiasaan, adab dan akhlak itu memang melekat kan. Iya. Gitu. Nggak tahu sampai sekarang tuh masih dipakai apa nggak ya? Kalau dalam istilah di perusahaan besar tuh, atau perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa dianggap punya integritas ya bro ya, perusahaan itu tuh ada istilah begitu bro. Gue dulu waktu kerja di beberapa perusahaan itu selalu dibilang begitu, bahwa 99% itu adalah attitude gitu. Segitu hanya 1%. Waktu itu kan gue masih ngebilang ya bro, waktu itu masih awal-awal kerja kan. Pasti tanya kenapa begitu gitu kan. Ya karena attitude itu kan bawaan. Sementara skill itu kan bisa diajarin bro. Lu bekerja di perusahaan ini. Training aja. Iya, perusahaan training. Misalkan perusahaan ini bidang apa, lu kerjain aja diajarin aja, bisa. Tapi kalau attitude di mana tempat kerja, kalau attitude-nya jelek, mata tuh jelek. Istilahnya bahasanya mah gitulah gitu. Dan itu kadang-kadang tanpa disadari oleh oleh calon-calon karyawan. Gitu kan. Berarti ya kalau kita kasih kesimpulan bahwa pendidikan di dalam keluarga itu penting. Iya.
untuk menerapkan sikap yang baik, Betul. gitu ya dari orang tua. Untuk ke depannya ya bro ya. Bukan masalah ilmu aja, ilmu benar satu hal, Iya. ya kan? Tapi adab lah, sikap, akhlak, ya kan? Mm-mm. Dan ajaibnya bro, kalau kita bilang sikap itu memang 100% sangat menunjang bro. Iya. Kalau kita bahasa Inggris itu kan sikap itu kan attitude kan, ya kan? Lu jumlahin aja tuh. Kalau A, B, C, D itu 1, 2, 3, 4, 5 kan. Attitude dimulai dari huruf A itu 1. Iya. T berapa? T-nya T lagi berapa kan? Double T kan. Total. Terus I berapa? Itu kalau ditotalin 100 bro. Attitude itu kalau dijumlahin secara abjad. Hitungan abjad lah ya bro ya. Hitungan abjad. Kalau A itu 1, B 2 gitu ya. T-nya berapa gitu. Jumlahin aja pasti 100. Gak percaya lu hitung deh. Gue udah coba itu bener. Artinya sikap itu, attitude itu jauh sangat di penting. atas segalanya. Di atas segalanya. Nilainya tuh udah poinnya udah poin 100 lah, udah tertinggi lah. Ya kan makanya dibilang skill itu cuma 1% bro. Iya. Ya kan. Bahkan kalau mungkin kalau mau jujur ya tadi hitung-hitungan 100%, tapi ini kan penggabungan antara skill dan attitude ya. Ya anggap aja lah lebih besar attitude. Makanya dihitung 99% kalau kita bicara tentang kumulatif 100 gitu kan. Makanya baginda Nabi lahir ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Iya. Akhlak, sikap, adab, attitude. Nah, di bulan puasa ini bro, mudah-mudahan puasa kita bisa diterima lah ya buat kita semua nih yang sedang berpuasa. Karena puasa ini wajib bro, karena ini kan perintah Allah. Yang diperintahkan langsung sama Allah. Dan berlaku untuk sebelumnya juga ya. Iya. Umat sebelumnya juga pernah melakukan. Iya. Dan puasa ini hanya bisa dilihat sama Allah. Kalau misalnya orang sholat, orang masih bisa lihat kita sholat enggaknya. Benar nggak? Iya. Zakat orang bisa lihat kita zakat apa enggak. Jadi manusia juga bisa ngelihat kalau kita sholat apa enggak. Secara kasat mata lah ya bro. Iya, orang bisa lihat kan. Zakat, sedekah, orang bisa lihat. Tapi ketika puasa, orang nggak tahu bro. Lu puasa apa enggak, tahu nggak? Iya. Nggak tahu. Hanya diri kita dan Allah sendiri. Pura-pura lemes, ini kering, padahal habis makan siang dia. Di warteg yang pakai gorden itu. Kan nggak tahu bro. Perlu apa sih bro? Jangan pernah coba ya. Dulu gua jangan. Ya. Ngeri bro, jangan jahiliyah, nggak usah diceritain. Kok bisa hafal gitu loh? Pakai ditutup korden gitu sampai detail gitu loh bro. Tahu. Jadi istighfar bro. Itu masa lalu bro. Jadi memang hanya Allah lah yang tahu kita puasa atau enggak. Betul. Ya kan? Allah tuh kan lihatnya hati bro. Kita sholat aja, diterima atau enggaknya kan nggak tahu, ikhlas apa enggak kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu kita sholat tuh ikhlas apa enggak. Ini udah nggak? Maka puasa ini kalau kita tinggal itu dosa besar bro. Karena ini perintah bro, perintah ini, ya kan? Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini adalah salah satu cara agar kita menjadi orang yang bertakwa. Hei manusia yang beriman, ya kan? Diwajibkan atasmu berpuasa. Yang ngomong siapa coba? Allah. Diwajibkan, wajib bro. Jadi kalau nggak puasa ya dosa lah. Tapi di situ ada tertera hai orang-orang yang beriman, bro. Iya, yang beriman. Iya kan? Yang nggak beriman nggak hai dong. Iya. Kan ya ayyuhalladzina amanu ya. Terus ada lagi yang istilah itu yang sering bahkan ya ayyuhalladzina islamu. Banyak orang Islam yang nggak puasa juga ada. Ya artinya ketika Allah berbicara seperti itu ada untuk beriman, untuk orang-orang yang beriman aja ya. Yang tidak beriman kan nggak kesentuh. Lu saya gimana kan saya Islam. Tapi lu kan nggak beriman. Beriman nggak gitu. Kalau beriman ya puasa gitu.
Beda dengan ya ayuhan nas ya bro ya. Ya, Ya ayuhan nas itu kan semua orang nih. Silakan lo mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau manusia lah. pokoknya manusia, seluruh manusia ya kan. Tapi ketika ya ayyuhalladzina amanu, ya itu hanya orang-orang Orang yang beriman aja. Diwajibkan Diwajibkan. bagimu Ketika berpuasa. ketika tidak melakukan ya udah otomatis karena udah wajib kan. Kok wajib sih ya Allah? Iya. Sebagaimana yang kewajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu aja udah suruh puasa kan. Kenapa sih kamu harus berpuasa, kata Allah, begitulah mungkin kurang lebih ya. Iya, iya. Kenapa kamu harus berpuasa? Supaya kamu menjadi orang yang Bertakwa. berarti kalau orang nggak berpuasa, Ya nggak bertakwa. takwa. Ya takwa itu kan menjalankan semua perintah Allah lah bro. Ini salah satunya kan Iya. supaya Sholat, agar kamu takwa. kita kan ingin menjadi orang yang bertakwa supaya diterima Allah. Betul betul. Soal apa namanya bro? Diterima nggak diterima, nah itulah udah urusan Allah lah ya bro ya. Tapi kita jalankan aja semua perintahnya ya bro. Ya kan? Iyalah. Masa di kantor kita direktur kita turutin kok. Iya. Masa sama yang ngasih rezeki, yang ngasih nafas. Dan direktur itu hanya memberi duniawi ya bro. Coba bayangin aja loh, direktur hitung-hitungan sama kita. Coba nggak kerja, potong. Coba lo hitung-hitungan nggak? Nggak ada. So kalau lo hitung-hitungan, manusia sekali sedot oksigen, Berapa nafas, tuh? 500 perak misalnya. Kali berapa? Lalu hitunglah, Iya. 24 jam lu, berapa utang kita sama lo? Ngeri kan? Kita beli satu tabung oksigen segini aja udah berapa tuh? Mahal. 150 lah ya. Kadang 200.000 gitu kan. Segini. Paling dipakai cuma berapa jam kalau diterusin itu. Ya. Makanya kita harus bersyukur. Masya Allah. Bersyukur apa yang kita syukuri, dikasih mata. Iya. Kenapa kita bersyukur kalau dikasih mata? Kita bisa melihat. Ada orang yang nggak bisa ngelihat, mah. Iya kan? Lu bayanginlah kita buta kan nggak tahu apa-apa, bro. Gelap. Nah kita bersyukur masih lihat gorden warnanya begini. Oh si ini cantik, si ini ganteng. Yang buta lempeng. Ya? Nah apa nggak bersyukur di situ? Kita dikasih sehat. Yuk kita jalan-jalan ke rumah sakit. Iya. Oh, selang ke hidung ini. Oh itu siapa? Oh itu si Pak Pulan. Loh, Pak Pulan yang rumahnya di itu. Yang di Simorekon ngomongnya gede itu. Bukan dia kaya, Pak kok sakit? Ya nggak bisa kekayaan membeli kesehatan. Emang sakit bisa milih ya bro. Jadi kalau sakit berlaku untuk orang-orang miskin, habislah orang miskin bro. Kita bersyukur, alhamdulillah saya walaupun nggak kaya tapi sehat. Iya. Makanya gue ketika ada di rumah sakit ya bro, pas menjalankan suatu pengobatan ya bro ya. Di situ gue pas duduk sambil nunggu apa namanya itu dokter gitu kan merenung gitu bro. Artinya gini, dalam pemikiran gue ya bro ya. Saya bilang, lihat tampang-tampangnya mereka bro. Yang biasa, yang kaya, yang miskin, yang pakai sopir ya, pakai apa namanya bro? Ibaratnya pembantunya tuh, yang ada yang bawa tasnya. Ada yang mapah, banyak asisten lah. Iya ya. Saya bilang, ternyata tuh mereka nggak bisa menikmati itu juga ketika dari begitu. Yang di otak mereka ya, di rumah sakit itu, termasuk gua nih, hanya minta kesembuhan, minta sehat, weh. Dan nggak bisa dibeli. Dan nggak bisa dibeli, bro. Ya seperti gua bilang tadi lah, dia ibarat kata asistennya pembantu kan banyak. Ada yang bawain tas, ada yang mapah dia, ya kan? Ada yang ya, macam-macam lah dia. Ada yang sibuk. Oh, katanya bos itu dokternya di sana bos, gua kan. Ada yang supirnya juga. Tapi mereka tetap aja bisa nolong enggak gitu. Semampu itu. Banyak juga orang yang kaya raya misalnya. Dia bisa beli tempat tidur spring bed yang harganya mahal, ratusan juta bahkan. Bisa beli. Tapi dia tidak bisa membeli kenikmatan tidur. Iya. Nggak bisa. Iya. Duit banyak tapi tidur nggak. Padahal dia tidurnya di tempat yang empuk enak. Tapi nggak bisa tidur, gelisah gini. Jadi sakit. Jadi kalau kebahagiaan itu adalah harus dinilai dari sisi materi. Ya. Buktinya banyak orang-orang kaya juga nggak bahagia kok. Iya. Banyak orang-orang kaya yang nggak bisa beli nikmatnya tidur. Tidak banyak orang kaya yang tidak bisa beli nikmatnya hidup.
Orang miskin hidupnya nyantai, ketawa-ketawa segala macam. Orang kaya ketawa aja susah. Bro. Dan ini ada cerita lucu ya bro. Ketika gue tuh lagi nunggu istri gue ya bro ya, waktu itu lagi dirawat gitu kan. Ya gue kan di kelas 3 lah bro. Yang artinya satu ruang itu 6 orang lah ya. 3-3 sini 3-3 gitu. Artinya kalau kita tidur kan pasti di bawah dong. Iya. Ya kan? Kelas Nunggu. 3. Untuk penunggu. Memang dibolehkan. Akhirnya apa? Daripada di situ mungkin si pasien juga terganggu kan, untuk lalu lalang kan, gua kedua lah bro di ruang tunggu. Gua tidur di kursi bro, yang kursi yang panjang, kursi yang tunggu itu ini. Iya kursi tunggu itu kan tengah-tengahnya kan bolong-bolong tuh bro. Pas gua duduk ya, di sana tuh ada yang teman-teman gua juga bro. Maksudnya sama-sama penunggu gitu. Nikmat ngorok bro, tidur karpur gitu kan. Padahal kursinya kursi kayak gitu. Satu, terus kedua ada nih VIP nih, orang VIP lah ya, mungkin kelas 1 atau VIP. Datang dia, tunggu tadi. Saya tanya, kemana Pak? Dia bilang gitu kan. Aduh, nggak bisa tidur Pak. Katanya. Lah, oh di mana? Saya di kelas 1 sih Pak, di VIP sih Pak, satu kamar satu orang. Nggak bisa tidur gitu kan. Ngobrol saja bro, pas dengar sebelahnya lagi ngorok, dia sempat kayak gini. Ya, bener gitu ya orang itu. Iya ya Pak, ya katanya. Pada saya tuh di atas Pak, saya tidurnya di sofa. Kan ini kasur, ini pasien ini ada sofa bro. VIP. Iya VIP kan, sofa. Tapi dia Pak katanya. Dia sendiri yang ngomong bro. Tapi dia Pak, dia nggak mikir kalau gue juga sama, mau tidur di situ juga gitu. Tapi dia Pak, tidur kayak gitu dong. Tidurnya begini deh bro, kayak gini ya. Ini kan lu sendiri tahu sih lah, yang bolong-bolong 3 itu kan. Set kayak gini. Ngorok bro. Ya gue udah tahu sendiri lah. Habis itu saya bilang, ya itulah Pak, kadang-kadang kalau orang lagi capek, itu nikmat tidur itu nggak lihat tempatnya, bilang gitu kan. Udah weh dia langsung. Mau sana udah ngorong itu lah. Udah Pak, saya mau ke bawah lagi lah, mau ke bawah lah Pak, saya nggak bisa tidur di di tempat saya mau ke bawah gitu. Udah gitu bro, gue tidur bro. Ya kan gue kayak dia posisinya. Dan alhamdulillahnya bro, nikmat tidur bro. Sampai bangun subuh, pas ajan gitu. Sampai ya namanya gitu ya, malam-malam pas belok ini kan kayak mau jatuh kan bangun, tapi tidur lagi, nikmat aja gitu. Yang penting lo tadi bilang, jadi nggak bisa dibeli tuh nikmatnya tidur bro. Iya. Sampai dia iri tuh sama orang yang, saya tidur di sofa loh Pak, di atas Pak. Tapi saya nggak bisa tidur gitu. Coba lu bisa bayangin apa? Iya kan? Ntar gue bayangin. Jangan. Jangan, kelamaan ya. Kelamaan bro. Ya itu semua kan anugerah lah, pemberian. Makanya kita belajar, gue sendiri ya kita sama-sama kita belajar lah gitu. Bagaimana caranya setiap ucapan, tindakan, perbuatan kita itu semua lillahi ta'ala. Karena Allah lah. Karena Allah yang memberikan. Nah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan puasa ini, ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berpuasa. Istimewanya. Satu, kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa kan tadi. Iya. Puasa lah. Langalakum tak takun. Puasa lah. Karena itu salah satu jalan menuju ketakwaan. Iya. Nah, ada 3 hal yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berpuasa. Ini istimewa banget, bro. Maka kita bersyukur kalau kita bisa berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah apa, bro? Setiap perbuatan kita, amalan kita di bulan suci Ramadan ini, itu pahalanya tuh bukan 1. Dilipat gandakan ya, bro. Jadi Allah berikan lipat ganda pahalanya itu sampai 700 kali lipat. Itu keistimewaan 1. 700 kali lipat kita diberikan. Bonus pahala lah. Iya. Ya kan? Nah, lu tahu sendiri kan, kita ya kalau kita ngomong zaman jahiliyah lu tahu kan. Ya nggak? Masa dibahas itu, bro. Kayaknya nggak pantas kita masuk surga, bro. Kayaknya kalau kita mikir timbangan gitu, kayaknya berat banget tuh dosa kita. Ya kan? Nah maka di bulan suci Ramadan ini, inilah kesempatan kita untuk bertobat, menyeimbangkan gitu loh. Iya. Kan? Menyeimbangkan. Karena apa?
momentumnya berbeda dengan Hari-hari biasa. bulan-bulan biasa. Iya. Ini sampai 700 kali lipat, bro. Satu amalan aja itu 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah pahalanya gitu. Maka kesempatan kan, bro. Kalau kita nginget, wah zaman dulu, wah gila, gue numpuk banget dosa-dosa gue gitu kan. Iya. Di sini manfaatin. Benar-benar ikhlas, puasa lillahi ta'ala segala macam. Maka wah kasih bonus banyak lah gitu kan. Itu yang pertama, bro. Yang kedua, bro, orang yang berpuasa itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal kebahagiaan. Kebahagiaan. Contohnya satu, jadi ada kebahagiaan yang diberikan kepada kita itu pertama adalah kebahagiaan pada saat kita berbuka. Senangnya luar biasa ya, bro. Seneng kan nunggu aja maghrib. Bahkan jam 6 lebih 5 aja, aduh, kurang 18 apa? Kurang 8 menit lagi gitu kan? Padahal sama aja makan. Iya. Dengan bulan-bulan biasa kan sama. Biasa. Tapi kan beda. Bulan biasa itu makan ya makan aja. Tapi kalau di bulan puasa, ketika kita berbuka puasa, Allah berikan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan di saat kita berbuka. Nah, yang kedua, bro, kebahagiaan di saat kita bertemu dengan Allah nanti. Itu, bro. Orang yang berpuasa secara ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan surga khusus buat kita, bro. Masya Allah. Namanya adalah surga Ar-Rayyan. Al-Rayyan ini adalah pintu surga khusus bagi mereka yang berpuasa. Menjalankan puasa lah ya, bro, kewajiban itu ya. Dan si puasa itu nanti akan bersaksi, bro, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, ampunilah segala dosa-dosanya, ampunilah. Dia akan membela kita, bro. Karena selama hidupnya dia selalu berpuasa. Jadi ketika ketemu dengan Allah itu kebahagiaan yang kedua yang diberikan oleh Allah. Jadi yang pertama kebahagiaan saat buka, yang kedua kebahagiaan saat bertemu dengan Allah. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bro, keistimewaan yang ketiga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala apa? Kita akan diberikan khusus istimewa syafaat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi sebaliknya, tanpa ujur, tanpa apa, kita batal puasa dengan sengaja. Wah, itu dosanya nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Jadi kesimpulannya, bro. Ya. Pertama, puasa ini wajib buat kita. Yang kedua, kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ada bonus tambahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali. 700 tadi ya. Iya kan? Yang pertama itu ya, bro. Iya. Yang kedua, Allah berikan kebahagiaan yang luar biasa. Sama nanti saat ketemu dengan Allah. Itu Allah panggil tuh, mulai ahli-ahli puasa mana? Wow, gitu ya. Nah, yang ketiga, kita akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita. Nah, si puasa itu sendiri, dia yang akan membela kita nanti di pengadilan. Dia akan, ya Allah, wah rajin banget puasanya. Jangankan Ramadan katanya. Puasa sunnah aja dijalankan. Jangankan puasa Senin Kemis. Puasa Daud aja dijalankan misalnya. Kan gitu. Dan hadiah terakhirnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagi ahli puasa ini apa? Diberikan surga khusus yaitu Ar-Rayyan. Nama surganya. Nama surganya itu. Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu surga khusus buat orang yang berpuasa. Hanya wah banyak bro pembelajaran di bagian. Ya mudah-mudahan lah kita bisa belajar. Amin. Kita ngobrol sambil gini kan sebenarnya ada pelajaran juga buat kita, buat lu, buat gua kan ada. Makanya tadi kan yang gua bilang, bro, ketika gua ada satu ada satu yang gua jalanin atau gua rasain ketika di rumah sakit itu kan, ketika itu kan gua biasa aja nganggapnya. Tapi ketika lu bilang bahwa tidur itu tidak bisa dihitung dan itu baru, oh iya, pantas saja orang kaya pun nggak bisa beli. Dia sampai bingung dia. Saya bisa tidur gelisah gitu. Iya,
Saya tidur di sofa dengan nyaman begitu, tapi saya nggak bisa tidur. Tapi Padahal lihat VIP orang. tahu sendiri pasti AC, Ya iyalah bro, sofa empuk, satu kamar sendiri kan, sendiri, pasiennya, kamar mandi penunggunya, sendiri. kamar mandi sendiri bersih. Sementara dia ngeliat orang tidur di kursi yang selang-selang bolong-bolong, dia bisa ngorok. Tadinya ketika itu bro, ketika gue cerita itu, gue nggak ada pemikiran macam-macam. Tapi ketika lu tadi singgung bahwa tidak bisa tidur itu bisa tidak kenikmatan itu bisa dibeli dengan apapun. Dia bisa Iya. beli spring bed yang paling mahal boleh. Betul. Bisa beli yang kasur empuk boleh. Bisa dia mampu dia. Tapi belum tentu bisa tidur kan. Tapi kenikmatan tidur itu dia nggak bisa beli. Jadi karena artinya ketika gua ketemu sama lu nih, kisah atau kejadian itu tuh ternyata ada ininya gitu bro. Ya kan ketika waktu itu sih gua belum bermakna cerita itu gitu. Iya. Atau kejadian itu gue belum bisa bermakna. Tapi ketika gue ngobrolin kayak gini, iya ya. Berarti ketika gue ketemu sama orang itu, berarti ini dong gitu loh. Padahal dia kaya kan. Iya, berarti maksudnya gini, ada pesan ini bro. Iya. Ada pesan moral ini bahwa Betul. setidur senyama sekaya apapun, ternyata tidak bisa memberi nikmatnya tidur itu gitu. Ini lah betul tadi bilang kayak kebahagiaan aja kan nggak bisa dibeli. Iya. Itu dia. Kaya raya, miliaran, triliun, emang bisa beli kebahagiaan? Nggak ada. Dan ini salah satu kenikmatan gue juga bro, ketika gue setiap ketemu dengan lu nih ya, gue ngobrol, ya mungkin dilihat juga oleh sahabat bisikan hati kan. Kadang ada sesuatu yang... Tonton sama Pak Aceng, Ustadz Aceng nonton. Iya. Oh, iya. Dia komen terus dia. Mantap. Jadi kadang-kadang yang tadinya gue anggap biasa, ya, ada apapun hikmah ya. Ternyata ada hikmah. Iya, ternyata begitu gua ngobrol sama lu nih, ada hikmah. Ada hikmah. Apalagi nanti misalkan dengan Ustadz Aceng ya, misalkan nanti kita ngobrol. Mungkin ada satu kisah yang mungkin bisa ada nambah lagi nih. Atau manfaatnya atau apa ya, Bro? Berkahnya lah gitu ya. Iya. Gitu. Dan memang berat, Bro. Ini terakhir lah kita. Iya. Ini ada hal yang memang hidup ini ternyata untuk ya surga itu kan ada harga yang harus dibayar. Iya. Yaitu dengan ketaatan dan takwa tadi ya. Betul. Jadi yang paling berat adalah kita mengendalikan hawa nafsu ini. Yang paling berat adalah bagaimana kita menguasai hati kita dan cara berpikir kita, lidah kita. Ini yang harus benar-benar kita kuasai. Karena salah ucap aja itu dicatat, itu harus kita pertanggungjawabkan. Gitu. Nah ini kan gue sendiri bro, aduh kadang-kadang kan lidah ini kan wah kepancingnya kayak los aja gitu ya bro ya, kayak nggak terkontrol gitu teh. Padahal ketika kita udah tahu ajaran dari baginda Nabi, aduh kemarin gue ngomong ini gitu lidah gue nggak bisa gue jaga gitu kan. Begitu gue lihat hadis baginda Nabi, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jadi memang ada baiknya kita seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi. Udahlah, diam aja gitu loh. Enggak, kalau sekiranya kita mau mengucapkan yang sesuatu yang akhirnya yang nggak ada manfaat. Iya, ada dampak yang buat orang lain nggak enak, mendingan diam. Kan ada kata Nabi begini, Jadi yang keluar dari mulut kita ini, yang diucapkan oleh lidah kita itu, pastikan itu yang bermanfaat aja. Iya. Itu ada hadisnya. Iya. Jadi kalau misalkan nggak bermanfaat, ya nggak usah, udah diem lah. Mendingan diem aja gitu ya. Itu gue pas kemarin 2 hari yang lalu gue lihat, gue baca di hadis ada bro. Jadi artinya ya itu tadi kan, Allah akan berikan keberkahan bagi orang yang bisa mampu menjaga lidahnya. Di antara 2 rahang itu kan berarti lidah. Iya. Nah ini mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua, terutama buat gua ya bro. Ya buat kita berdua lah, kita gitu. lah. Minimal buat bagaimana kita lah gitu ya. Fokus untuk menambah hal-hal yang baik lah di bulan Ramadan. Betul. Kita belajar yang lebih baik. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya bro. Amin. Bro mau tambah lagi nggak? Enggak lah bro. Ini gua masih sedikit lagi, mau gua habisin lagi. Iya, ya habisin lah. Kita sambil closing aja nanti kita lanjutin lagi ya. Sahabat bisikan hati ya. Kita nikmati ini. Terima kasih lah. Pokoknya kita ketemu lagi nanti kita bahas hal-hal lain lagi ya, bro ya. Harus lah. Okay. Karena ya inilah mungkin gini bro, dengan kita banyak ngobrol gini ya, kan banyak yang tadinya kita anggap
nggak ada manfaatnya, ternyata ada manfaatnya. Terus ketika kita merasa kita ada manfaatnya, ternyata malah berdosa, ya kan? Iya benar. Iya kan? Jadi begitu kita mungkin, jadi kita kayak diingetin diri kita sendiri tuh, Iya, minimal gitulah. betul. Dan buat sahabat apa, bisikan hati ya, mudah-mudahan ada yang mengalami kayak kita juga lah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Ada hikmah lah ada hikmahnya lah gitu Bang. dari obrolan ini. Betul betul. Terus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.